Bab 601-605. Bab 601, Pikiran Serupa. Bang! Ledakan seperti guntur bergulir yang menyebabkan gunung runtuh dan tanah terbelah tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Pada saat itu, telinga mereka yang tak terhitung jumlahnya menjadi tuli sementara di bawah suara gemuruh ini. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit yang cerah sebelum menyapu seluruh tempat saat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan. Ruang menjadi terdistorsi tak tertahankan pada titik di mana energi bersentuhan. Lipatan yang dalam bisa terlihat jelas. Tabrakan serangan paksa penuh antara Xiaoyan dan Fan Lao ini bahkan telah menyebabkan ruang itu sendiri hancur berantakan. Tabrakan antara Dou Huang sebenarnya menakutkan ini. Badai energi yang dipenuhi dengan api berwarna hijau dan energi berwarna darah memiliki lebar ratusan kaki. Itu tampak seperti orang besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat badai bergejolak dengan hebat, kekuatan destruktif yang dipancarkannya juga menyebabkan ekspresi banyak orang kuat di langit berubah tanpa sadar. Bagian bawah badai energi terhubung ke Akademi Dalam. Jumlah bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur total pada saat ini. Selain Blazing Sky Key Refining Tower, yang hitam pekat, semua bangunan dan bahkan pepohonan di sekitarnya beberapa ratus meter benar-benar berubah menjadi reruntuhan saat badai menyapu. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu menyebabkan para siswa yang bersembunyi dari kekacauan di kejauhan menjadi tercengang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah menghancurkan sudut Akademi Dalam sampai benar-benar berantakan, badai yang melanda secara bertahap melemah sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya badai menyebabkan langit yang agak gelap dan khusyuk sekali lagi memulihkan dirinya yang sejuk dan cerah. Yang tersisa hanyalah kekacauan total. Banyak sesepuh di langit melihat Akademi Dalam di bawah setelah badai menyebar. Sudut mulut mereka tanpa sadar sedikit berkedut. Jika mereka bertarung beberapa kali lagi, kemungkinan Akademi Dalam akan benar-benar hancur dalam pertempuran sengit ini dan tidak perlu letusan, api hati jatuh, untuk melakukannya. Dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakan para tetua pada keadaan menyedihkan Akademi Dalam setelah kehancuran, orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam itu menatap pemuda berjubah hitam di kejauhan dengan wajah terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiaoyan untuk benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari serangan yang begitu kuat oleh Fan Lao. Teknik Dou yang digunakan pemuda ini sebelumnya setidaknya dari kelas D. Jika tidak, itu tidak akan dapat sepenuhnya memblokir pemburu bodhisattva darah hebat Fan Lao. Hati semua orang tiba-tiba mengerti saat mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang muncul dengan niat untuk merobek ruang itu sendiri. Mereka diam-diam tapi segera merasakan keseriusan tambahan ketika menghadapi pemuda di kejauhan. Di kelas mereka ini, teknik Dou kelas Xuan biasa tidak lagi memiliki banyak dampak jika seseorang ingin melukai atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan yang sama. Hanya teknik Dou kelas D yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu, teknik Dou kelas D adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap para ahli kelas Dou Huang atau bahkan Dou Huang ini. Namun, teknik Dou kelas D sebagian besar dibuat dan ditinggalkan oleh orang-orang kuno yang memiliki kecerdasan dan peluang besar. Lagi pula, jika seseorang ingin membuat teknik Dou, seseorang akan membutuhkan sedikit keberuntungan di atas persyaratan keras dari kekuatannya. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk membuat teknik Dou. Semuanya adalah orang-orang terkenal di benua itu, dan mereka yang dapat membuat teknik Dou kelas D adalah eksistensi yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Oleh karena itu, teknik Dou kelas D adalah barang langka bahkan di seluruh benua. Jika faksi kelas 2 biasa bahkan mendapatkannya, mereka akan memperlakukannya seperti harta terbesar faksi mereka. Selain itu, beberapa ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Dou yang bisa mereka gunakan di atas Dou Qi mereka yang kuat. Orang seperti ini sangat umum di benua itu. Akan baik-baik saja jika mereka bertarung dengan orang lain yang kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan serangan Dou Qi secara acak untuk menyebarkan teknik Dou yang digunakan lawan. Namun, jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya dekat dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan yang membiarkan lawan mereka menghabisi mereka meskipun lebih lemah. Kekuatan permukaan seseorang hanyalah penghalang. Faktor yang paling menentukan adalah kekuatan bertarung seseorang. Kekuatan bertarung semacam ini bergantung pada 3 faktor kunci,
kelas dan kekuatan seseorang, metode Qi seseorang, dan teknik Dou yang dimiliki seseorang. Jika seseorang memiliki ketiga kondisi tersebut, tidaklah sulit untuk melompati level atau bahkan lintas kelas untuk menantang lawannya. Xiao Yan adalah orang seperti itu. Sepanjang perjalanannya, sebagian besar lawan yang dia temui lebih kuat darinya saat itu. Namun, sebagian besar ahli ini dikalahkan olehnya. Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah metode Qi, mantra api, dan teknik Dou yang kuat. Oleh karena itu, teknik Dou kelas Di dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas Dou Wang ke atas dibandingkan dengan kelas lainnya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hati mereka akan merasa iri dan bahkan cemburu ketika mereka melihat bahwa di usianya yang masih muda, Xiao Yan telah menguasai teknik Dou yang kuat yang cukup untuk menandingi pemburu bodhisattva darah hebat dari Fan Lao. Keputihan pucat telah muncul ke wajah buas Fan Lao di langit yang jauh. Jelas, pelahap bodhisattva darah hebat, yang kuat yang dia gunakan sebelumnya sangat melelahkannya. Namun, dia tidak mendapatkan banyak efek meskipun menggunakan teknik Dou yang begitu kuat. Fan Lao tanpa sadar merasakan semacam keinginan untuk memuntahkan darah ketika dia melihat pemuda berjubah hitam yang masih berdiri di sisi yang berlawanan. Bajingan kecil ini memang sangat kuat. Sepertinya tidak akan banyak pengaruhnya jika aku terus mengganggunya. Sebuah kuku tajam seperti pisau menarik melewati ruang dan membawa kilau dingin yang padat. Itu gelap seperti tatapan Fan Lao yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan teknik rahasia yang aneh. Namun, peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu tidak peduli seberapa anehnya itu. Setelah itu selesai, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu, membunuhnya pasti akan semudah membalikkan tangan. Harus dikatakan bahwa Fan Lao memang layak menjadi seorang ahli yang kacau di wilayah sudut hitam. Dia berhasil menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran. Namun, Xiao Yan juga jelas menyadari hal ini. Dia tidak bodoh, dan tentu saja tidak akan memberi Fan Lao kesempatan untuk menunda waktu. Karena Fan Lao sudah memiliki niat untuk membunuhnya, dia tidak akan lagi berbelas kasih dalam tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Fan Lao dan menghilangkan masalah lebih lanjut jika dia memiliki kesempatan. Lagi pula, efek dari pembalasan liar yang gila oleh seorang ahli Dou Huang akan membuat seseorang sakit kepala. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia tidak ragu sedikit pun. Dengan membalik tangannya, dia menempatkan penguasa Suan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak setelah kehilangan kendali dari senjata yang begitu berat. Sebuah cahaya berwarna perak melintas di bawah kakinya memancarkan raungan guntur samar sebelum tubuhnya bergetar dan berubah menjadi garis hitam. Itu berkedip sebelum berkedip ke arah Fan Lao. Fan Lao, yang fokus pada Xiao Yan, merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan bergerak. Setelah memutuskan untuk bersembunyi sementara, Fan Lao membalik sayap darahnya dan dengan cepat menembak balik. Kamu ingin melarikan diri. Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera, tubuh Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Fan Lao saat raungan gemuruh samar terdengar. Kecepatan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan ekspresi Fan Lao sedikit berubah. Namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiao Yan muncul, paku tajam menjadi seperti pisau yang menusuk tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi serangan tajam Fan Lao. Cahaya perak di bawah kakinya dengan aneh melintas dan memasuki tempat di dekat dada Fan Lao. 5 jarinya tiba-tiba mengepal saat mereka segera pecah dengan keras. Bang! Sebuah film darah melingkar muncul saat tinju itu menghantam dada Fan Lao. Kekuatan yang terkandung dalam tinju berkurang lebih dari setengahnya. Meskipun demikian, kekuatan remanen masih mengguncang Fan Lao sampai dia mundur 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak beristirahat atau berhenti setelah serangan tunggalnya membuat kontak. Tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat. Lengannya bergetar saat tinjunya meninggalkan bayangan. Angin dari tinjunya bertiup seperti angin dingin yang tajam. Fan Lao benar-benar turun ke kondisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan jarak dekat seperti angin kencang dari Xiao Yan ini. Dia berulang kali mengelak dengan cara yang menyedihkan. Kadang-kadang, tinju dari Xiao Yan akan menyerangnya karena kecerobohannya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat.
Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menyaksikan Xiao Yan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan seorang ahli Do Huang sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Jika pandangan seseorang dialihkan ke seluruh medan pertempuran di langit, seseorang akan melihat sosok manusia berkedip dan mendengar ledakan berulang yang diciptakan dari Doki yang saling berbenturan. Kadang-kadang, akan ada orang kuat yang akan jatuh dari medan pertempuran. Dari penampilan bergoyang dari sosok itu, jelas bahwa orang itu terluka cukup parah. Apa yang menyebabkan semua orang merasa sedikit nyaman adalah bahwa para ahli yang telah meninggalkan medan pertempuran terluka tidak hanya terdiri dari sesepuh di Akademi Jianan. Beberapa dari mereka dari Black Corner Region juga terluka setelah menerima serangan gabungan dari beberapa orang di medan pertempuran yang kacau. Tentu saja, lingkaran pertempuran yang merupakan faktor penentu dalam upaya merebut api surgawi, ini masih merupakan lingkaran antara Sukian dan sesepuh emas perak. Tatapan semua orang beralih ke pertempuran yang jauh dari medan pertempuran, tetapi hanya bisa mendengar ledakan keras dari tabrakan. Sulit bagi seseorang untuk merasakan sosok manusia dengan mata telanjang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah samar-samar melihat tiga sosok manusia mengganggu satu sama lain berulang kali setelah menyipitkan mata. Konflik dengan wilayah pojok hitam, ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun dengan jumlah orang kuat terbanyak yang berpartisipasi. Riak energi yang pada dasarnya menghapus matahari menyebabkan hati para siswa yang menonton di bawah merasakan panas api yang mendidih di hati mereka. Apakah alasan mengapa seseorang hidup dan menghabiskan banyak tenaga untuk berlatih bukan karena mereka ingin berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi orang kuat yang dikagumi orang lain? Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar yang kacau di langit, tidak ada yang menyadari bahwa lapisan film energi berwarna hitam di menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang rusak di bawah tanpa disadari dan diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang bahkan akan dapat melihat sepasang mata segitiga yang sangat gelap dan dingin di bawah film energi. Mata ular yang gelap dan dingin itu perlahan bergerak saat melihat ke langit. Akhirnya, mereka berhenti di Han Feng dan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi muncul di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga diam-diam melonjak sangat tinggi. Keserakahan yang sangat mirip manusia juga lahir di dalam diri mereka. Tampaknya Xiao Yan dan Han Feng tidak hanya ingin menelan api hati jatuh. Yang terakhir, tampaknya memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Bab 602, Pemusnahan. Suara angin kencang, yang disebabkan oleh sosok manusia yang berkedip, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti suara petasan yang terdengar lagi dan lagi. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih bisa dirasakan samar-samar meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh gelombang sisa yang telah menyebar dari pertarungan. Ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak yang tersisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan liar saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sesosok pemuda telah meletus secara sembrono. Lawannya, seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi cukup baik di dalam wilayah pojok hitam, telah jatuh ke dalam kerugian, dan tampak sangat menyedihkan. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat dua sosok manusia yang tidak jelas itu dari atas sebuah bangunan. Kejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, kecantikan ini, yang telah menyimpan dendam besar terhadap Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan tatapan penuh kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangan halusnya menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan membuat Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu sudah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa sesepuh di akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu.
Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini telah benar-benar menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini telah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menekan Fan Lao kelas Do Huang sampai yang terakhir berakhir dalam kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia. Hua, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik terlempar ke medan pertempuran di mana semua siswa dari akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul ke permukaan. Ledakan oktan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang hendak membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba menegang. Sikunya menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerang ke depan. Gelombang angin kencang langsung menggumpal di sikunya. Akhirnya, itu membawa suara ledakan udara yang dalam bersama dengan tangisan dingin saat itu dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Bang! Suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan film darah yang telah menempel di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada mantan. Serangan liar dan kekerasan dari Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda Doqi dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao. Film darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh yang pertama. Oleh karena itu, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meledak di dadanya dengan cara yang tak terkendali. Guru, dengan film darah yang hancur, Fan Lao, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan menyembur keluar dengan liar dan kemerahan yang halus segera muncul di wajah pucat Fan Lao. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, itu mendarat dengan keras ke beberapa puing, menyebabkan pecahan batu menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Terlebih lagi, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa mengendalikan Xiao Yan. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera pecah. Akhirnya, wilayah pojok hitam, yang semula menempati posisi teratas mungkin akan membalikkan situasi oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tetapi siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi dalam di bawah ini juga sangat menyadarinya. Oleh karena itu, saat Fan Lao memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai liar, gembira, dan keras digabungkan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak hilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao Yan terfokus dengan saksama di tempat Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura lemah. Dia mampu untuk sementara bersaing dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Fan Lao jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao secara sembarangan, Xiao Yan jelas mengerti bahwa ada ketakutan yang sama terhadap identitas Yao Lao yang terungkap. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat melepaskan sepenuhnya kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan, api inti teratai hijau, dan pengekangan yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Kalau tidak, tidak akan ada akhir dari masalah di masa depan. Sebuah keganasan tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Do Huang. Oleh karena itu,
Dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghancurkan musuhnya yang lemah. Pikiran ini baru saja terlintas di hatinya saat tubuh Xiao Yan bergerak cepat. Orang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat di mana Fan Lao mendarat sebelumnya di depan banyak tatapan terpana. Anjing tua, pergi dan mati. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa pecahan batu di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retakan yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah! Tangisan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau menghantam. Cahaya berdarah segera keluar dari tempat api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung yang kuat sebelumnya. Kecepatan pancaran darah sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru kemudian sosok di dalamnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan pada saat ini. Tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah sepenuhnya dikuras oleh seseorang. Kecepatan yang luar biasa. Api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Fan Lao berwajah pucat di kejauhan yang tampaknya sedang menghembuskan napas terakhirnya. Dari penampilan pihak lain, Xiao Yan jelas mengerti bahwa orang tua ini langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk menandinginya. Hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang down. Fan Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Penggemar pemimpin sekte, bukankah itu terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari wilayah sudut hitam, untuk mengucapkan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Xiao Yan tertawa dingin saat dia diejek. Tatapannya terkunci dengan kuat ke Fan Lao saat Douqi di tubuhnya bergejolak dan bersiap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh. Ekspresi Fan Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Saya juga memiliki pemikiran yang sama. Xiao Yan membelai dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Fan Lao. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun, tepat ketika Fan Lao tertegun sejenak oleh reaksinya, guntur menggelegar tiba-tiba terdengar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Mata Fan Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh begitu Fan Lao menghilang. Sebuah tinju ditinju dengan keras dan mengenai bayangan yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu. Akhirnya, itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fan Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi melintas dan muncul di tempat itu. Gambaran lain ya, aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kamu gunakan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi lengkungan yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Fan Lao dengan maksud untuk menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi yang pecah tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tetapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit untuk sementara berhenti. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya, mereka berhenti di puncak, menara pemurnian Ki Langit berkobar, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk, bajingan itu benar-benar akan membuka segel lagi, ekspresi Suqian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian Ki Langit berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa itu telah berkumpul dan membentuk kecerdasan.
Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke puncak menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang berapi-api karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar pada saat ini. Film energi berwarna hitam di puncak menara itu telah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Bab 603, Segel tidak efektif. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata ular yang sangat dingin dan gelap. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia ini, kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan tidak ada seorang pun, kecuali para elit legendaris yang telah melatih doki mereka sampai setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan yang gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius begitu segel film energinya pecah. Dia terlalu malas untuk peduli tentang Gold Silver Brothers yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari Black Corner Region, yang telah terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada Valen Heart Flame yang ada di menara. Api surgawi, itu sendiri sudah menakutkan. Api surgawi, yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan sudah cukup untuk membuat orang lain gemetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang dari wilayah pojok hitam, ini mungkin adalah orang-orang yang serakah, tidak bermoral, dan kejam, tetapi bahkan jika mereka diberi keberanian 100 kali lipat, mereka tidak akan berani mengulurkan tangan kepada para siswa Akademi Dalam. Siswa-siswa ini berasal dari seluruh benua. Sebagian besar dari mereka memiliki beberapa faksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini tidak terlalu kuat jika dipisahkan. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah sudut hitam akan mengalami kesulitan menahan amarah seperti itu. Selain itu, Yayasan Akademi Jianan secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua itu selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hal akan jarang diambil kecuali sampai pada situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah sesepuh yang menjaga aula yang ditemui Xiao Yan ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah memperoleh 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya jelas tidak lebih lemah dari Hu Gan. Jika mereka turun tangan, orang-orang dari wilayah pojok hitam ini akan lama dikalahkan. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi. Petik 2. Tatapan Suqian berkedip. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan benar-benar mengabaikan Gold Silver Brothers serta banyak ahli dari Black Corner Region, yang melihat mereka dengan kebencian sambil berteriak kepada semua sesepuh. Semua sesepuh terkejut ketika mereka mendengar tangisan Suqian. Tatapan mereka menyapu para ahli dari Black Corner Region, yang ada di sekitar mereka. Mereka sedikit ragu sebelum menggerakkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas, menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari wilayah pojok hitam, dengan cepat berkumpul bersama setelah melihat aksi para tetua Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat tertarik saat mereka melihat bagian atas yang rusak dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Tes, Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena tetua Akademi Dalam terlalu sibuk mengurusi urusan mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang hitam menatap para tetua yang berusaha sekuat tenaga melepaskan doki mereka dengan maksud menyegel api surgawi, sekali lagi, dan membuat Han Feng tertawa aneh. Ban tua tidak perlu terlalu cemas. Setelah pertempuran besar sebelumnya, sesepuh Akademi Dalam sudah sangat kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia mendapatkan keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa fondasi Akademi Jianan cukup kuat. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan masing-masing dari mereka akan menderita. Tujuannya hanyalah api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karena itu. Merebut api surgawi
dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk, tetapi masih ada celah antara itu dan perseteruan darah. Para ahli dari Akademi Jianan di pengasingan mungkin dapat menerima api surgawi yang direnggut, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah sesepuh terluka atau mati. Orang tua yang dipanggil Bantua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini tetapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat dalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, faksinya sering berkonflik dengan unit penegakan hukum Akademi, dan akan menderita luka parah dan kematian setiap saat. Secara alami, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini untuk sangat melukai Akademi. Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul mengikuti gelombang Douqi dari sesepuh di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh. Lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas, sesepuh telah menderita beban yang cukup besar dari pertempuran besar sebelumnya. Selama Han Feng sedang berbicara, sosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati meremas kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil mengandung seutas ketakutan saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang berada tidak jauh. Sosok darah yang mengalir masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun, sosoknya sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Penampilannya seolah-olah dia pada napas terakhirnya dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari Black Corner Region di sekelilingnya mungkin akan sedikit tertawa terbahak-bahak saat melihat cara Fan Lao yang menyedihkan. Namun, mereka merasakan keterkejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama benar-benar berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh pria muda kurus meskipun kekuatannya. Seberapa kuat orang itu? Pemimpin Sekte Fan, apakah kamu baik-baik saja? Han Feng juga terkejut sesaat dengan penampilan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum memasukkannya ke mulutnya. Dia menghela napas dalam-dalam saat kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pria muda berjubah hitam yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suaranya sedikit kering dan serak, "Heavenly Flame, orang itu menahanku. Kalau tidak, dia akan menderita." Semua orang secara alami tidak tahu apakah akan setuju atau tidak setuju dengan alasan seperti itu. Mereka semua merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fan Lao dan Xiao Yan. Teknik Dou yang terakhir digunakan tidak lebih lemah dari Fan Lao. Tampaknya bahkan tanpa masalah satu Douqi menaklukkan yang lain, kekalahan Fan Lao masih hanya masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pikiran berputar di dalam hatinya, pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Do Huang Fan Lao. Bahkan dengan penghapusan pengekangan afinitasnya pada yang terakhir, kekuatannya harus berada dalam kekuatan bintang 5 Do Huang. Jika aku bertemu dengannya sendirian, adalah mungkin untuk mengalahkannya. Meskipun Han Feng juga jelas tahu bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Dou yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai alkemis tingkat 6. Secara alami, dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik Dou kelas D mungkin sangat langka bagi orang lain tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu, aku akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiao Yan saat dia melihat Fan Lao yang bergegas ke dalam lingkaran yang terdiri dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Dia tanpa sadar merajut alisnya. Orang tua yang licik ini. Sekarang ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia bisa melukainya dengan parah dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia mungkin bahkan meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, orang tua ini akan mengalami kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari taktik apa yang dia gunakan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. Empat mata saling berpandangan. Kedua belah pihak mengandung niat membunuh yang dingin dan padat yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiao Yan mengepalkan kelima jarinya perlahan. Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar. Di hatinya pada saat ini, jangan gegabah. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghadapi mereka bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang dapat saya pinjamkan secara maksimal.
Saya akan mengulangi diri saya lagi. Kecuali Anda telah mencapai kelas doang, Anda harus mengurangi benturan dengan mereka. Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah mempraktikkan mantra api dan menelan api surgawi. Meskipun dia mungkin telah mempraktikkan metode Qi yang tidak lengkap, seseorang tetap tidak boleh meremehkannya. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang mencengkeram erat. Dia tidak bisa gegabah saat ini, namun, jika dia ingin maju ke Dowang, dia setidaknya membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Kesenjangan ini benar-benar terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah untuk ditembus. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke puncak, Blazing Sky Qi Refining Tower. Hatinya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor penting dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat maju ke kelas Dowang. Oleh karena itu, ia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing berisi pikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Namun, tepat ketika cahaya itu mencapai tingkat puncaknya, bagian atas, menara pemurnian Qi langit berkobar, yang tidak bergerak akhirnya mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat menyebar dengan cepat, menghancurkan lingkungan yang awalnya menyedihkan sampai benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan terkejut di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Api tak terlihat yang melesat ke segala arah seperti badai saat dengan keras menabrak penghalang energi di sekitarnya. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Begitu tabrakan terjadi, ekspresi cukup banyak sesepuh menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam Surga. Itu benar-benar telah berevolusi hingga hampir membentuk bentuk jasmani. Petik 2. Para ahli dari Black Corner Region, yang melihat ular besar tak terlihat menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka tercengang. Han Feng juga terkejut dengan besarnya tubuh Valen Heart Flame. Namun, segera setelah itu, wajahnya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu menembus penghalang antara Do Huang dan Do Song. Suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Ular piton api yang tak terlihat itu tampaknya menyadari bahwa segel itu akan segera pecah. Itu segera mengayunkan ekornya dan tubuhnya yang besar seperti kilat karena membawa momentum yang menyebabkan bahkan ruang bergetar saat menghantam bagian penghalang energi dengan keras. Retak. Setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara jernih yang menunjukkan bahwa itu tidak dapat menangani beban besar. Garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para sesepuh sebelum mulai sepenuhnya menutupi penghalang energi seperti jaring laba-laba. Ekspresi Suqian jelek saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retakan dan hampir pecah. Dia tahu bahwa segel itu telah gagal. Bang! Kepala besar piton bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan besar itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, fragmen energi menari-nari di langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur pada saat ini. Desisan gila aneh yang berisi kegembiraan liar meletus dari mulut besar ular piton tak terlihat yang ganas seperti sambaran petir saat penghalang energi itu rusak. Piton api yang tidak terlihat itu tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata ularnya yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat mirip manusia. Bab 604, Api Hati yang Jatuh. Mesin pelatihan kecurangan. Tindakan piton api tak terlihat menyebabkan semua orang di langit terkejut. Tatapan mereka mengikutinya dan beralih ke Xiao Yan dan Han Feng. Mereka hanya tiba-tiba mengerti ketika tatapan mereka melayang melintasi api berwarna hijau dan biru yang menggeliat di atas tubuh keduanya. Namun, di atas tiba-tiba memahami, mereka juga merasa itu lucu dan mengejutkan. Benar-benar tidak terduga bahwa api surgawi ini sebenarnya memiliki rencana bagi mereka yang datang untuk menangkapnya. Tampaknya ingin mengubah posisi antara pemburu dan yang diburu.
Dengan bertahun-tahun yang dihabiskan Han Feng untuk menyempurnakan keterampilan alkemisnya, dia secara alami mampu mengingat semua berbagai bentuk dan karakteristik khusus dari api surgawi pada peringkat api surgawi dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, yang pertama langsung mengenali jenis api apa itu, saat piton api yang tak terlihat muncul. Ini benar-benar tidak terduga bahwa itu sebenarnya Valen Heart Flame. Sok muncul di wajahnya. Kegembiraan liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami berbagai manfaat dari api hati jatuh. Jenis api ini mungkin tampak sedikit lebih lemah dari api lainnya dalam hal kekuatan ofensif. Namun, kemampuan spesialnya untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang adalah sesuatu yang membuat banyak orang bermimpi. The Valen Heart Flame, peringkat ke-14. Itu lahir dari hati, dan mampu meredam ki seseorang dan memperbaiki tulang seseorang. Di dunia alkemis, yang disebut Valen Heart Flame, ini juga memiliki nama panggilan lain yang menarik perhatian, melatih mesin curang. Setelah seseorang berhasil menyempurnakan Valen Heart Flame, tubuh seseorang akan dapat tanpa henti membentuk semacam Heart Flame. Api hati, ini tidak memerlukan bentuk kontrol apapun karena mengkalsinasi Doqi di dalam tubuh seseorang setiap detik setiap hari. Penyempurnaan berulang ini seolah-olah tubuh seseorang dalam mode pelatihan sepanjang waktu. Efek dari kondisi pelatihan ini bahkan lebih baik dari biasanya. Pelatihan seperti itu secara alami jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Oleh karena itu, tidak aneh jika disebut mesin cheat. Dari sudut pandang tertentu, jika Valen Heart Flame dan nyala api lain yang berperingkat antara 5 dan 10 ditempatkan di depan seorang alkemis untuk dia pilih, kemungkinan besar dari mereka akan memilih yang pertama. Tidak ada alasan lain selain kemampuannya untuk berulang kali memberikan Doqi ke tubuh mereka dengan efek pemurnian sepanjang hari dan malam adalah tawaran yang terlalu menarik. Akademi Dalam telah menyegel Valen Heart Flame dan mengandalkan Heart Flame yang memungkinkannya menciptakan Blazing Sky Ki Refining Tower, sebuah bangunan yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Selama periode waktu ini, ia telah mempersiapkan cukup banyak ahli muda. Jika satu orang mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, kecepatan pelatihan itu seberapa cepat itu? Oleh karena itu, bahkan seorang ahli seperti Han Feng akan merasakan kegembiraan yang luar biasa ketika dia menemukan bahwa api surgawi yang disegel di dalam menara pemurnian ki langit berkobar sebenarnya adalah api hati jatuh. Meskipun efek dari peningkatan kecepatan pelatihan oleh Valen Heart Flame di levelnya tidak lagi sejelas yang ada di level Xiaoyan, penyempurnaan yang tak henti-hentinya membawa manfaat bagi pemiliknya yang sulit diperkirakan tidak peduli seberapa letakan. Tentu saja, terlepas dari seberapa besar seseorang mendambakan efek khusus dari api hati jatuh, semua itu hanya dengan prasyarat bahwa seseorang dapat memperbaikinya. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika mencoba menaklukkan api surgawi. Api yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Selain itu, api surgawi ini memiliki kecerdasannya sendiri. Xiao Yan juga tercengang sesaat pada tatapan rakus dari piton api yang tak terlihat itu. Kehati-hatian muncul di dalam hatinya di atas perasaan bahwa itu lucu. Kekuatan Valen Heart Flame ini sangat kuat. Bahkan segel yang dibuat oleh Suqian oleh begitu banyak sesepuh tidak dapat memenjarakannya. Jika dia tidak sengaja terkena itu, kemungkinan akhir hidupnya akan sedikit menyedihkan. Xiao Yan datang ke Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati jatuh, dan bukan untuk mendapatkannya. Namun, keserakahan di mata api surgawi ini, jangan bilang bahwa itu benar-benar berpikir menelanku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Api surgawi di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Semuanya memiliki energi yang sangat besar. Jika api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu yang lain di tempat yang sama, mereka secara naluriah akan menelan yang lain untuk mencapai tujuannya memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, api hati jatuh, telah mendapatkan kecerdasan, secara alami tahu bahwa kekuatannya akan sangat melambung jika menelan api surgawi di dalam tubuh Anda. Suara Yao Lao dengan tenang terdengar di dalam hati Xiao Yan saat dia memecahkan keraguan Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terbuka. Wajahnya memiliki ekspresi aneh. Tidak terduga bahwa dia akhirnya dikunci oleh api surgawi setelah datang untuk menangkapnya.
Posisi keduanya benar-benar berubah dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan menggosok kepalanya dan bertanya. Mari kita menjaga jarak dari itu dulu. Kekuatan benda ini sekarang sangat hebat. Bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan saya, kemungkinan Anda tidak akan bisa menahannya. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar jawabannya, tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sayap api hijau di punggungnya sedikit mengepak saat tubuhnya naik ke langit. Piton api yang tak terlihat itu juga merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan hendak bergerak. Itu tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar dan dengan keras mengayunkan ekornya yang besar. Tubuhnya yang besar melesat ke langit. Namun, dari tampilan rute yang dilaluinya, targetnya bukanlah Xiao Yan, tapi orang yang banyak berkerumun, Han Feng. Ekspresi di wajah orang-orang kuat dari wilayah pojok hitam di sekitar Han Feng berubah saat mereka melihat nyala api tak terlihat yang tiba-tiba menyerang. Perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh tubuh besar mantan menyebabkan bahkan mereka merasa seolah-olah musuh besar telah turun. Ini terutama terjadi ketika gelombang api panas datang menerkam dari depan. Beberapa ahli tidak bisa menahannya lagi karena mereka buru-buru mundur. Semuanya, jangan panik. Kami memiliki banyak orang di sini dan binatang buas itu tidak akan berani bertabrakan dengan kami. Han Feng buru-buru berteriak setelah tampaknya merasakan semangat rendah dari pihaknya. Dia juga jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki ular piton api tak kasat mata. Dia benar-benar tidak berani bertabrakan dengan itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Tuan Han, saya sudah terluka parah dan sepertinya saya tidak bisa banyak membantu. Saya pikir saya harus pergi dulu. Ekspresi Fan Lao pucat saat dia melihat ular sanca api yang tak terlihat, yang mengeluarkan api melingkar ke segala arah, menyapu. Dia menelan seteguk air liur dengan susah payah sebelum buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Han Feng di depannya. Setelah itu, dia bergegas kembali di bawah ekspresi Han Feng yang berubah. Bajingan ini, Anda bisa melupakan memohon saya untuk memperbaiki pil obat untuk Anda di masa depan. Han Feng segera mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat tatapannya melihat Fan Lao yang sudah jauh. Meskipun yang pertama memang tidak dapat membantu banyak, itu akan menjadi pukulan besar bagi orang-orang yang ragu-ragu di sekitarnya untuk melarikan diri pada saat seperti itu. Tatapan Han Feng melirik ke sekelilingnya saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Selain beberapa ahli yang cukup kuat, sebagian besar ekspresi semua orang menjadi ragu-ragu karena gelombang panas yang datang menyapu. Mendesis. Suara mendesis yang tajam tiba-tiba dipancarkan oleh piton api tak terlihat yang semakin dekat saat semua orang merasakan ketidakpastian di hati mereka. Di bawah suara mendesis ini, nyala api tak terlihat yang menyebabkan ruang langsung terdistorsi dengan tenang menyebar. Meskipun tubuh semua orang dilindungi oleh Doqi, serangan api masih menyebabkan mereka merasakan sakit yang membakar. Tidak mudah untuk mengisolasi suhu, Valen Heart Flame. Api biru tua itu seperti gelombang laut yang berulang kali bergejolak di atas permukaan tubuh Han Feng. Dengan bantuan, api hati laut, suhu, api hati jatuh, tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, orang-orang yang tersisa di sekitar hanya bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggerakkan Doqi di dalam tubuh mereka dan bertahan melawan api. Han Feng tidak mungkin melanjutkan dengan cara ini. Kekuatan yang diciptakan binatang itu tampaknya tidak pernah berakhir. Jika kita terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan orang-orang di pihak kita ini akan menjadi orang pertama yang tidak bisa bertahan. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah emas menatap para ahli dari wilayah sudut hitam, yang semuanya berkeringat menutupi wajah mereka sebelum mengerutkan kening dan berbicara dengan Han Feng di sampingnya. Ekspresi Han Feng berubah saat dia menatap tajam pada piton api tak terlihat yang telah menyerbu. Api yang datang menyapu mengandung kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan menyebabkan dia merasa panik di dalam hatinya. Semuanya, bantu aku. Jika saya dapat menaklukkan api surgawi, ini hari ini, saya akan membayar semua orang 2 kali lipat dari kondisi pil obat yang dibawa semua orang sebelum tiba. Api berwarna biru di tubuhnya melonjak tiba-tiba sementara Han Feng menoleh ke para ahli dari Black Corner Region, dan menangis. Mata di wajah para ahli yang dipenuhi keringat dari wilayah sudut hitam, berkedip sedikit setelah mendengar tangisan Han Feng. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum dengan keras menganggukkan kepala mereka pada hadiah yang begitu menggiurkan. Sebagian besar orang dari wilayah pojok hitam
adalah mereka yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Anda hanya perlu menghabiskan kekuatannya. Serahkan semuanya setelah itu padaku. Petik 2. Dua tombak api besar berwarna biru dengan cepat diaglomerasi di antara telapak tangan Han Feng. Tatapannya menatap tajam pada piton api tak terlihat yang mendekat. Ketika yang terakhir berada sekitar 10 meter lebih darinya, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara keras, serang. Dua tombak api sepanjang 10 kaki di tangannya membawa ledakan, yang mirip dengan dihempaskan oleh gelombang, saat mereka dengan keras menembak ke arah ular sanca api yang tak terlihat mengikuti teriakannya. Di belakang tombak api besar berwarna biru ada lusinan pilar energi yang sangat kuat lainnya dengan berbagai warna. Serangan-serangan ini adalah sesuatu yang para ahli dari Black Corner Region telah melepaskan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka telah mengumpulkan semua kekuatan mereka di bawah hadiah menggiurkan yang ditawarkan Han Feng. Penatuasu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hu Gan melintas dan muncul di samping Su Qian. Dia menyaksikan para ahli dari Black Corner Region yang sudah bertarung dengan piton api tak terlihat sebelum merajut alisnya dan bertanya. Kami akan menunggu dan melihat. Su Qian menyipitkan matanya dan menyuarakan pikirannya. Target, Valen Heart Flame, tampaknya adalah Han Feng. Karena itu masalahnya, mari kita biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Instruksikan semua sesepuh untuk memanfaatkan waktu untuk memulihkan Douqi mereka. Pertempuran besar belum berakhir. Kita pasti tidak boleh membiarkan api hati jatuh mendarat di tangan Han Feng. Hu Gan mengangguk sedikit sebelum menunjukkan tubuhnya dan menarik diri. Xiao Yan mengepakkan sayap api hijaunya di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangannya di depannya dan menyaksikan Han Feng dan yang lainnya yang pertama terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan nyala api yang tak terlihat. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Berjuang, bertarung. Yang terbaik adalah jika kalian semua bertarung sampai setengah hidup, nelayan, aku sangat menyukainya. TL, istilah nelayan melambangkan seseorang yang diuntungkan dari pertarungan antara yang lain. Bang! Di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari Black Corner Region bertabrakan dengan ular api tak terlihat di tengah ledakan keras. Segera, suara mendesis marah dan aneh meraung di seluruh langit. Bab 605, Bertarung dengan Api. Pilar energi berwarna-warni muncul seperti pelangi yang melintasi langit. Itu membawa jejak ruang yang sedikit terguncang karena bertabrakan dengan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Ledakan energi itu seperti kembang api cemerlang yang diproyeksikan dari tubuh ular sanca api. Serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli di wilayah pojok hitam, adalah sesuatu yang bahkan Su Qian tidak berani terima. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan besar ular sanca yang tak terlihat, tubuhnya yang besar juga dengan cepat turun di bawah tabrakan hebat ini. Suara mendesis yang marah menembus telinga semua orang saat itu bergema di langit. Ekspresi gembira tergambar di wajah semua ahli dari Black Corner Region saat mereka melihat piton api tak terlihat dipaksa mundur. Namun, kegembiraan itu belum menyebar ketika gelombang energi yang lebih mengerikan dan lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Mereka menundukkan kepala karena terkejut, hanya untuk melihat tubuh besar ular piton api yang tak terlihat itu muncul di mata mereka seperti kilat. Mata segitiganya yang besar mengandung suhu panas yang tampaknya memiliki niat untuk melelehkan semua orang yang telah menghalanginya. Hentikan! Ekspresi Han Feng berubah sedikit saat dia berteriak keras ketika dia melihat piton api tak terlihat menerkam sekali lagi. Teriakan itu baru saja terdengar ketika para ahli dari sekitarnya sekali lagi buru-buru memanggil Douqi dari tubuh mereka. Namun, ular piton api tak kasat mata yang menembaki itu membuka mulutnya yang buas sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Pilar api tak terlihat, yang bisa mendistorsi ruang, meletus darinya. Pilar api yang tak terlihat itu melewati langit yang kosong, menguapkan semua udara kemanapun ia lewat. Bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang tetap ada di langit, menyebabkan semua orang diam-diam merasa terkejut. Minggir! Han Feng buru-buru berteriak saat merasakan suhu mengerikan yang terkandung di dalam pilar api. Kecepatan pilar api itu secepat kilat. Tepat setelah teriakan Han Feng terdengar, itu membawa momentum yang tak tertandingi karena dengan kejam menembak ke kerumunan yang terbentuk dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Han Feng dan beberapa ahli lain dengan indera yang kuat berhasil menghindari pilar api saat itu menembak dengan cara yang eksplosif. Meskipun demikian,
Pilar api yang nyaris mengenai mereka masih menyebabkan rasa sakit yang membakar di kulit mereka. Ah, hanya para ahli yang memiliki beberapa kemampuan yang bisa lolos dari pilar api. Di sisi lain, beberapa dari mereka yang tidak beruntung secara kebetulan diserang olehnya. Nyala api yang tak terlihat menyebarkan tubuh mereka, dan bahkan mereka yang memiliki doki yang melindungi tubuh mereka masih merasakan rasa sakit yang menusuk yang menembus hati mereka. Sosok manusia di langit melintas, dan lebih dari 10 individu yang terbakar bergegas ke segala arah secara acak, melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari nyala api tak terlihat yang merasuki tubuh mereka. Bantu mereka! Han Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat para ahli dari Black Corner Region, yang apinya telah menyebar. Saat ini, orang-orang ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah dia bisa mendapatkan Valen Heart Flame. Secara alami, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Han Feng adalah yang pertama bergerak untuk menyelamatkan yang lain setelah suaranya terdengar. Namun, gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru menghentikan tindakannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia benar-benar melihat bahwa pilar api yang tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya ditembakkan ke arahnya. Sialan! Han Feng dengan lembut mengutuk. Dia jelas mengerti kekuatan penghancur macam apa yang terkandung dalam pilar api ini, dan tidak berani mengujinya sedikitpun. Dia segera melambaikan tangannya dan nyala api biru tua yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti tirai langit berwarna biru yang terbentuk di atas kepalanya. Hah! Segel di tangan Han Feng dengan cepat terbentuk dan telapak tangannya menekan keras ke arah pilar api yang menembak dengan eksplosif dari bawahnya. Tirai langit menyala berwarna biru segera meringkuk dari segala arah. Itu seperti laut yang bergolak. Gelombang laut menumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan dengan api yang tak terlihat. Bang! Dua jenis, api surgawi, bertabrakan dengan ledakan, dan ledakan seperti guntur tiba-tiba meledak di samping telinga semua orang yang hadir. Begitu api bertabrakan, bahkan para siswa dari akademi dalam dapat dengan jelas merasakan suhu di seluruh langit tiba-tiba melonjak. Beberapa daun pohon kering di daerah tertentu bahkan mulai tiba-tiba terbakar secara spontan. Riak energi yang terbentuk dari tabrakan, api surgawi, di langit menyebabkan Han Feng dengan cepat mundur lebih dari selusin langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Tatapannya melirik ke bawah hanya untuk melihat bahwa ular sanca api yang tak terlihat telah meringkuk menjadi formasi ular di langit. Itu mengangkat kepalanya yang besar dan menatap tajam ke arah Han Feng. Jelas, yang pertama siap untuk terlibat dalam pertarungan sejati dengannya. Bajingan ini, orang itu juga, memiliki api surgawi. Kenapa harus datang dan mencariku dulu? Wajah Han Feng berwarna hijau. Tatapannya melirik Xiao Yan di langit yang jauh, yang telah melipat tangannya dan mengadopsi sikap menunggu dan melihat, mengamati pertempuran sebelum mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Han Feng, api surgawi, ini benar-benar terlalu kuat. Kemungkinan besar kami tidak akan bisa banyak membantu. Kamu tidak perlu takut akan suhunya yang menakutkan karena kamu sudah memiliki api surgawi, oleh karena itu, kamu harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya terlebih dahulu. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Hati Han Feng langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Gold Silver Brothers telah membawa sekelompok besar ahli dari Black Corner Region, dan pindah jauh dari tempat ini. Jelas, serangan kuat yang ditunjukkan oleh piton api tak terlihat sebelumnya telah menyebabkan rasa takut terbentuk di hati orang-orang ini. Sekelompok orang pengecut yang takut mati. Han Feng mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani membuat langkah drastis. Dia mengerti bahwa piton api tak terlihat saat ini telah mengunci dirinya. Selama dia mundur sedikit saja, yang terakhir akan segera menerkam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk secara diam-diam menekan api, Valen Heart Flame, sedikit demi sedikit. Kalau tidak, kemungkinan orang-orang itu tidak akan lagi campur tangan, mengingat karakter hati-hati mereka. Pikiran ini dengan cepat beredar di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap ular sanca api yang tak terlihat di bawah dengan tatapan gelap dan dingin. Lengannya bergetar dan dua botol batu giok biru es segera muncul di tangannya. Semua orang bisa segera melihat gelombang udara dingin berwarna biru pekat merembes keluar mengikuti penampilan dua botol batu giok ini.
Beberapa dari orang-orang bermata tajam itu bahkan dapat melihat bahwa sedikit uap air yang terkandung di udara telah mengeras menjadi pecahan-pecahan es dimanapun udara dingin itu lewat. Han Feng memegang botol giok dengan erat dan tertawa dingin. Dia segera melemparkannya dengan kasar ke arah piton api yang tak terlihat. Tangan Han Feng tiba-tiba mengencang ketika botol giok berwarna biru itu masih sekitar 10 meter dari piton api yang tak terlihat. Meledak. Bang! Botol batu giok biru es tiba-tiba pecah. Segera, udara dingin berwarna biru meletus darinya ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu menutupi sepetak besar langit. Piton api yang tidak terlihat itu juga berada di dalam wilayah yang tertutup. Piton api yang tak terlihat itu merasakan kegelisahan saat udara dingin yang sedingin es itu menyebar. Setelah dipengaruhi oleh udara dingin, nyala api tak terlihat yang menggeliat di sekujur tubuhnya menjadi agak tipis. Kabut dingin ini, benar-benar dapat menekan api surgawi. Xiao Yan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya ketika dia melihat piton api yang tak terlihat menjadi sedikit lamban di dalam kabut dingin. Kabut biru es ini seharusnya Sky Cold Air. Kelangkaan benda ini tidak kurang dari api surgawi. Itu hanya ada jauh di bawah tanah di tempat yang sangat dingin. Api biasa pasti akan padam secara otomatis ketika berada dalam jarak tertentu darinya. Hanya api surgawi yang bisa menahannya. Meskipun demikian, kekuatan api surgawi akan sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin langit. Suara agak terkejut Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan, benar-benar tidak terduga bahwa dia bahkan berhasil mendapatkan Sky Cold Air. Sepertinya dia telah melakukan banyak upaya untuk mencari api surgawi. Petik 2. Lalu, apakah dia akan berhasil? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya dengan ragu. Tenang, Sky Cold Air mungkin bisa sedikit menahan Fallen Heart Flame, tapi Heavenly Flame pada akhirnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur paling mengerikan di alam. Sangat sulit untuk menaklukkannya bahkan setelah dikendalikan. Yao Lao menghibur. Xiao Yan hanya merasakan ketenangan di hatinya setelah mendengar ini. Tatapannya dengan tegas menatap kabut dingin yang samar-samar. Api berwarna hijau perlahan naik di matanya, dan perasaan kabur itu segera menghilang. Bajingan. Tidak peduli berapa banyak kecerdasan yang Anda miliki, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda untuk ditangkap. Han Feng bersukacita di dalam hatinya saat dia melihat api hati jatuh menjadi agak lamban dalam kabut dingin. Dia tertawa ketika api biru tua sekali lagi meletus dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi mata bor api yang berputar cepat di ujung jarinya. Mata bor api berputar liar, mengeluarkan suara dengungan yang bergema di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata bor api itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut dingin meskipun jelas ada di dalam batasnya. Suhu panasnya masih menyebabkan gelombang distorsi muncul di langit. Pergi. Dengan jentikan jarinya, mata bor api melesat tiba-tiba. Suara dengungannya seperti suara tangisan anak kecil saat gelombang kejut terbentuk di area manapun yang dilewatinya. Siu. Mata bor api menembus kabut dingin dengan cara seperti kilat sebelum akhirnya mengebor ke tubuh besar ular sanca api yang tak terlihat. Mata bor api hanya terhalang oleh sisik piton api yang tak terlihat sesaat sebelum menembus ke dalam tubuhnya. Segera, desisan yang tajam, marah, dan aneh meraung seperti guntur di langit yang cerah. Raungan marah baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang menakutkan, yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir segera berubah, beriak dan menyebar. Area yang suhunya dikurangi oleh udara dingin langit, tiba-tiba naik suhunya. Saat suhu melonjak, udara dingin yang menyebar ke seluruh langit sebenarnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Jelas, bahkan yang terakhir tidak memiliki banyak efek ketika api surgawi benar-benar meletus. Begitu, udara dingin langit, yang semakin tipis benar-benar menghilang, nyala api tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti nyala api langit mulai menyapu keluar. Yang pertama terkena ini secara alami adalah orang yang paling dekat dengannya, Han Feng. Api biru tua melambai keluar dari lengan bajunya untuk memaksa kembali nyala api tak terlihat yang datang menerkam. Tatapan Han Feng menyapu ke bawah, hanya untuk tercengang ketika dia menyadari bahwa tubuh besar dari piton api yang tak terlihat telah benar-benar menghilang. Han Feng merajut alisnya erat-erat. Tatapannya buru-buru menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya bisa melihat nyala api tak terlihat yang menyapu dari segala arah kemanapun dia melihat. Tidak ada sedikit pun tanda dari tubuh ular piton api itu.
Kemana binatang itu lari? Han Feng bergumam agak gelisah di dalam hatinya. Dia baru saja akan keluar dari wilayah ini yang dikelilingi oleh nyala api yang tak terlihat ketika nyala api yang sudah benar-benar melilitnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tubuh besar muncul di belakang Han Feng dengan cara yang sangat aneh. Ekornya yang besar berayun di udara. Itu membawa angin panas yang bisa meruntuhkan gunung dan membelah tanah saat itu dengan keras menabrak punggung Han Feng di bawah tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya. Guru, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menderita pukulan yang begitu serius. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiao Yan tercengang saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba memuntahkan darah karena terluka. Yang terakhir telah bertindak sangat bangga sebelumnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu. Valen Heart Flame, itu memang menakutkan. Teriakan kaget Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara Xiao Yan masih tercengang, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Xiao Yan, cepat dan pergi. Binatang itu mengincarmu lagi.